Saya datang kemari tidak memberikan pelajaran, tapi mengambil pelajaran. Pelajaran itu saya ceritakan supaya menjadi iktibar pelajaran untuk diri Abdul Somad sendiri. Oh, ternyata begini membahagiakan almarhumah, menyenangkan almarhum. Mudah-mudahan anak-anak kita juga punya cita-cita. Tidak bisa anak-anak ini hanya diceramahi. Berbaktilah kepada orang tua, sayanglah kepada ibu, sayanglah kepada ayah. Mereka melahirkanmu meregang nyawa. Dari mulai, mohon maaf, beribu maaf kalau kata-kata saya ini tidak sopan. Dari mulai engkau bersemi di dalam perutnya, dia mulai mual. Kenapa dia mual? Karena hormon dalam tubuhnya mengalami perubahan. Cairan berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging, daging mulai menempel di rahimnya. Lalu kemudian engkau membesar di dalam rahimnya yang awalnya kecil, lalu kemudian lebih besar daripada usus. Akhirnya tulang belakangnya membengkok, mual, muntah, sakit tulang, sakit nyeri, sampai akhirnya 9 bulan 10 hari. Inilah yang tak bisa diceritakan Abdul Somad karena dia tak pernah merasakannya. Nanti kalau saya ceritakan, kata ibu-ibu, macam pernah aja dia merasakannya. Tapi kalau ada laki-laki yang mau merasakan, bisa pulang dari sini, beli kelapa muda, jangan dibelah, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Bagaimana dia keluar? Berapa jahitan, robek kulitnya, meregang nyawa, taruhannya mati. Waktu itu belum ada lagi operasi sesar. Bukan seperti sekarang. Kalau sudah sekian jam tidak melahirkan, maka suami dipanggil, bapak, ibu, keluarga, apa kata dokter SPOG, spesialis kandungan? Mohon maaf, ini mesti disesar, belah lahir. Zaman dulu tidak ada. Taruhannya cuma 2, melahirkan atau mati dalam kandungan. Akhirnya keluar judul sinetron, Beranak Dalam Kubur. Itu pelecehan. Mana ada orang beranak dalam kubur? Menakut-nakuti orang jadi hantu. Orang yang meninggal dalam keadaan mengandung, matinya mati syahid. Apa makna mati syahid? Syahid artinya dia syahid melihat tempatnya di dalam surga. Sebelum dia mati, meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Inilah tempat engkau nanti. Kita, jangankan tempat kita di surga, tempat saya ceramah besok subuh pun saya tak tahu entah di mana. Baru sekedar dapat jadwal saja. Tempat pesawat apa untuk pulang hari Kamis pagi pun tak tahu entah seatnya nomor berapa. Tapi orang yang mati syahid karena mengandung, maka dia melihat tempatnya di surga. Syahid bermakna syahid, masyhud. Dia dipersaksikan oleh para malaikat. Mudah-mudahan ibu-ibu, saudari-saudari kita yang meninggal dalam keadaan mengandung menjadi orang yang syahid dan bisa memberikan pertolongan nanti kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meninggal anaknya yang dikandung 9 bulan 10 hari, dilahirkan meregang nyawa, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Anak itu tak berdosa, lalu diperintahkan Allah anak itu supaya masuklah kalian ke surga wahai anak-anak. Apa kata anak itu? Dia tarik ujung jubah ibunya, aku hanya mau masuk surga bersama ibu yang pernah mengandung dan melahirkanku. Anak-anak kecil bisa memberikan syafaat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ibunya juga pakai hijab, sholat, bukan ibunya pakai rok pendek TikTok ditarik masuk surga. Ini semua perlu dipahamkan bahwa menjadi perempuan suatu kehormatan. Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak menerima baktiku? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Summa man, siapa lagi? Ummuka, ibumu. Barulah bapakmu. Ibu dapat 3. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Itu mengapa ibu dapat 3, kami yang laki-laki cuma dapat 1 saja.
Saya sudah bolak-balik mencari dalil gimana caranya supaya saya dapat 3 juga, supaya saya bisa menasihati anak saya, kau mesti berbakti kepadaku, berbakti kepadaku, berbakti kepadaku. Tapi belum pernah saya sampaikan. Saya takut dia nanya dalilnya. Beruntung tak jadi ibu-ibu. Beruntung. Berapa banyak hari ini ibu-ibu ngasih uang ke anaknya, tolong belikan mie ayam. Begitu anaknya pulang sampai sholat subuh, jangankan mie ayam, mie instan pun tak dia bawa. Duitnya dari ibu, ibu masih hidup, tapi dia sudah lupa kepada ibu. Tapi malam ini kita dipersaksikan, sudah meninggal dunia sekian tahun, masih ingat dengan almarhumah ibu. Bagaimana caranya membuat anak ini bisa ingat? Mengalir darah ibu dalam badan anak ibu. Dari mana Ustaz tahu darah ibu mengalir di badan anak? Karena ibu menyusukan anak. Haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun menyusukan anak. Susukan anak Anda 6 bulan. Didiskon oleh Dinas Kesehatan. Ustaz tahu dari mana? Saya dengar radio RRI. Susukan anak Anda 6 bulan, ASI eksklusif. Tulangnya akan kuat, selamat dari osteoporosis. Otaknya akan cerdas, dan dia aman karena imunnya kuat. Hubungan emosional anak yang disusukan ibunya lebih kuat. Jangan sampai anak ibu pulang ke rumah tidak memeluk ibu, tapi memeluk kaleng. Karena dia minum susu, masih syukur dia minum susu kaleng. Kalau dia pulang meluk kambing, gara-gara minum susu. Maka insya Allah semua anak-anak ini sifatnya menurun. Ibu-ibu yang malam ini jilbabnya panjang, menutup aurat, solihah, anak-anaknya pun menjadi anak yang soleh insya Allah. Saya biasanya kalau bercerita tentang ibu tak tahan saya mengenang almarhumah ibu saya, melelehkan air mata. Tapi malam ini saya kuat, karena kalau saya menangis, jamaah menangis, tak jadi kita pengajian. Sampai hari ini tidak pernah absen setiap malam Jumat baca surat Al-Kahfi, baca Yasin, baca Al-Fatihah. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada almarhumah. Setiap teringat, setiap rindu. Bulan ini masih ada kopernya lagi saya simpan. Di dalam itu pakaiannya, jilbabnya, kainnya, bajunya, mukenanya. Kalau rindu saya cium, terobati rasa hati saya. Hari ini yang masih punya ibu dia anggap itu biasa saja. Tapi nanti ketika ibumu meninggal, barulah kau menangis dan berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad, pret. Dulu waktu dia ada kau tak percaya. Sekarang sudah meninggal baru kau percaya. Malam ini kita sedang memperbaharui lagi cinta kita kepada orang tua. Kalau setelah pengajian malam ini, besok pagi anak-anak cium tangan ibu, dia peluk ibu, dia taat sama ibu, dia sayang sama ibu, berarti berhasil tausiah Abdul Somad malam ini. Tapi kalau tak ada perubahan, berarti kita gagal. Yang gagal bukan kita Pak Ustadz, Ustadz yang gagal. Iyalah saya gagal, tak apa-apa. Tapi insya Allah harapan saya tak banyak, supaya kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Habis satu pelajaran. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, apa tadi kata Habib Umar? Ustaz Abdul Somad, hidup ini singkat. Saya ingin di sebelah kanan saya anak yatim, di sebelah kiri saya penghafal Quran. Itu ucapan beliau tadi di dalam. Maka pas keluar pintu saya tengok yang sebelah kanan mana, yang sebelah kiri mana. Habib Umar ingin beliau keluar rumah, sebelah kanan melihat anak yatim, sebelah kiri melihat penghafal Quran. Alhamdulillah terwujud anak-anak para penghafal Quran.
Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini, seperti ini, fil jannah, dalam surga. Lalu Nabi menunjuk as-sababah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkan Allah antara keduanya. Beginilah dekatnya kita nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kita kan rame, gimana kita mau dekat dengan Nabi? Dekatnya apalagi begini, berapa senti lah ini, hanya 2-3 senti. Tolong jangan dipoto, jangan dipotong, nanti dipakai untuk alat kampanye pilpres, pilkada, pilgub, pileg. Jelaskan itu nanti kalau ada apa-apa. Itu ceramah Ustadz Abdul Somad waktu di Samarinda. Tentu seperti nonton sepak bola, sesuai dengan harga tiket. Kalau tiketnya VVIP, kursinya di samping tanah lapang sepak bola, jangankan pemain sepak bola, jangankan bola, bulu kaki pemain bola pun nampak, saking dekatnya. Tapi kalau tiketnya tiket ekonomi, dari luar stadion nonton pakai layar tancap, kadang-kadang bolanya bulat, kadang-kadang lonjong, dihembus angin melayang sekalian. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama bukan orang mengolok-olok agama. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang enggak sholat. Orang yang mendustakan agama bukan orang yang homoseksual, LGBT. Orang yang mendustakan agama, apa kata Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Tapi di sini anak yatim luar biasa, disediakan kamar pakai AC. Masya Allah, tabarakallah. Kita di sini pakai AC juga, angin cepat. Dimuliakan anak yatim, dihormati. Hari ini ada orang yang menganiaya anak yatim. Anak yatim tidak bisa bayar uang sekolah 3 bulan, diusir, tidak boleh ikut ujian. Anak yatim disepelekan, diremeh-temehkan. Saya nanya ke mantan anak yatim, maksudnya dia sudah akil balik, sudah dewasa, sudah kerja, sudah punya anak istri. Bapak selama jadi anak yatim, apa yang paling menyedihkan? Yang paling menyedihkan Pak Ustadz, ketika mau bulan puasa, dipanggil di masjid, dipajang di depan orang banyak, dikasih duit 20.000, malunya minta ampun. Malam ini kita sedang diajarkan cara memuliakan anak yatim, sekolahkan gratis, kasih kamar pakai AC, didik pendidikan SD, SMP, SMA, aliyah, kuliah, sampai dia menjadi orang yang berhasil, dokter yatim, polisi yatim, tentara yatim. Nanti ke depan dia pula yang akan menyantuni anak-anak yatim, dan pahalanya mengalir kepada orang yang awal mengajarkan dia. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang mengajarkan tradisi yang baik, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha min ba'dih, orang yang meneruskannya setelah dia meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir. Sampai kapan? Sampai malaikat meniupkan sangkakala, hancur semesta alam. Disitulah baru putus pahalanya, dan di surga dia akan mendapatkan tempat paling dekat, aqrabu majlisan, majlisnya paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustadz, kami nggak punya uang, banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat pun nggak bisa juga Pak Ustadz, mati aja lah. Disuruh sedekah anak yatim tak bisa, disuruh bersolawat tak mau. Yang paling ringan amalan adalah bersolawat. Itulah adilnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ucapkan salam, assalamu alayka ya
Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bisa satu dua, alhamdulillah. Saya tidak kaya Pak Ustadz, uang tidak banyak. Pergi ke panti asuhan yatim, bawa anak ke tepi pantai, bagus. Masya Allah, Pak Wakil Pos nunjuk ke sana, datang Wakil Gubernur. Kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Silakan Bu. Sehat Pak. Teman Pak. Masya Allah, tabarakallah. Sini Pak, sebelah sini. Biar bagus fotonya, satu di kanan, satu di kiri. Biasanya ceramah ini kalau berhenti diulang lagi dari awal. Saya tak ingat lagi. Sampai mana tadi? Bahwa menyantuni anak yatim kalau tidak mampu, tidak sanggup. Pak Ustaz, kami tidak sanggup membiayai sekolahnya, kami tidak sanggup memberikannya kamar pakai AC. Mala yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa dilakukan semua, jangan tinggalkan semua. Mentang-mentang tidak bisa buat semua lalu tinggalkan semua, jangan. Ibu hari libur, hari Sabtu, hari Ahad pergi ke pantai, bagus. Pergi ke mall, enggak salah. Tapi sekali-sekali bawa anak jalan-jalan ke panti asuhan anak yatim. Assalamualaikum Bapak Kepala Panti. Waalaikumsalam. Ini panti asuhan, bukan panti jompo. Oh salah. Cari satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panti asuhan, betul, tidak salah lagi. Ngapain Bu? Saya bawa anak saya kemari. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada dia bagaimana menyantuni anak yatim. Ustadz Somad kemarin ceramah katanya santuni anak yatim. Saya tidak mampu, maka saya hari ini membawa anak saya untuk makan bersama anak yatim. Berapa orang anak yatim di sini? Ada sekitar 100 orang. Saya mau ngasih makan. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Ibu 1 bungkus, anaknya 1 bungkus, anak yatim 2 orang, makan bersama. Ibu memang bawa 2 bungkus, tapi ibu sebanyak 50 orang. Berarti berapa bungkus? 100 bungkus. Tetap bisa berjamaah. Yadullah ma'al jamaah. Allah akan memberikan pertolongan bersama jamaah. Anak ibu melawan, tidak patuh, tidak sayang, tidak hormat, bawa ke panti asuhan tempat anak yatim. Dia akan nanya, ini di mana Ma? Panti asuhan. Kenapa mereka di sini? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal. Kau pun kalau macam-macam, kutinggalkan di sini. Pulang dari sana, anak ibu akan lebih sayang kepada ibu. Pulang dari sana, mereka akan lebih hormat kepada ibu. Kalau tidak percaya, lakukanlah besok pagi. Lebih cepat, lebih baik. Amal baik jangan ditunda-tunda. Kadang kalau sudah mau menyambut bulan suci Ramadan, jadwal makan anak yatim full. Undangan pagi, undangan duha, undangan siang, undangan sore, undangan malam. Begitu selesai Idul Fitri, tamat. Emangnya perut anak yatim itu laparnya cuman Ramadan? Menyambut bulan suci Ramadan, diundang anak yatim ke rumah-rumah, disuruh baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai habis. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallah. Datang sahibul bait, belum bacanya 3 kali. Diundang jam 5 sore, disuruh baca Yasin 3 kali. Sudah baca 3 kali, mau sadaqallahul azim, suruh baca tahtim tahlil 1000 kali. Begitu azan maghrib meninggal. Maka saya kalau mengundang anak yatim di rumah, tidak mau saya buat panjang-panjang. Baca kulhu 3 kali, qul falaq, qul bin nas, baca doa, sudah. Karena kita mau menyantuni, bukan mau menyiksa anak yatim. Kau ini mau menyantuni anak yatim atau mau membunuh anak yatim? Ini penting supaya pemahaman umat ini diluruskan.
Malam ini kita sedang meluruskan pemahaman kita yang selama ini tidak peduli kepada anak yatim menjadi peduli. Ada orang sekarang yang lebih peduli kepada kucing Anggora daripada anak yatim. Lebih peduli kepada anjing herder. Anjing dipelihara 10 ekor, makanannya, perawatannya, salonnya sampai 3 juta. Dia sendiri tak pernah ke salon. Sudah mau kiamat dunia ini. Maka malam ini kita sedang diajarkan apa yang disampaikan dari kata sambutan tadi Ustaz Abdul Somad. Di sini anak yatim diberikan penghormatan yang luar biasa. Berbakti kepada ibu, menyantuni anak yatim. Di sebelah kiri kita ada masjid cantik megah. Tadi begitu sampai saya tengok sebelah kanan, apa lah ini? Cuman saya nak nanya, masa profesor nanya kan sekali. Baru saya tahu rupanya masjid. Mudah-mudahan nanti selesai masjid kita tablik akbar. Setelah Covid pulang kampung. Sekarang dia mah belum pulang kampung. Membangun masjid untuk pahalanya mengalir kepada almarhum almarhumah orang tua. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat di dalam surga.